Bang. Ngomong-ngomong di daerah selatan lagi musim apa ini? Ada capi mah, Bang. Capi. Iya. Rambutan udah buah rambutan. Langka sekarang mah belum. Duren. Bukan apalagi pohonannya udah habis. Iya, habis jadi perumahan sekarang Tapi mah. saya pengen belanja. Pengen belanja ke sono. Borong murun. Pengen borong. Wah, benar. Kali di sono mau murah. Kalau di sono mah laku. Kita Gimana, buat Ge? jual di sini. Benar. Ntar kapan-kapan ajak saya. Siap. Ajak saya. Kali di sono mau ngawon kan bisa ada yang kenal. Nah, iya. Buset deh ketua, kaget saya. Orang lagi main lagi, HP, selfie lagi. lagi belajar selfie ketua. Ini tuh HP baru, boleh ngedit. HP baru. Jatuh tuh HP saya, Mendingan rusak ngedit dah. mah. Iya. Emang ngapain sih ketua? Ngauplak banget ngobrol. Enggak masalah kecapi, kali di sono lagi musim rambutan. Oh, Bang Wawan. Iya. Sama Setu. Betul. Banyak di sono Pengen mah. belanja di sono saya, kalau di sono murah mah. Ntar saya antar kalau udah Antar ya? musimnya mah. Iya. Heeh. Ketua. Apa sih itu ketua Ling? Abiling apa sih ketua itu? Tahu itu. Ngapain sih? Bi, itu ngapain sih? Kayaknya lagi rusuh banget Rehab dari tadi Ya main HP ilah baik. ilallah, apa kaget Iya. orang Enggak, Indonesia. penasaran saya tadi kita ngobrol, Abi mah lagi begitu-begitu. Ini lu nih Dan kita Apa bisa sih, ngobrol. kenal orang dia nih. Buh, ini mah artis terkenal. Siapa? Gua Imong, orang salah lagi. Iya. Buset. Iya. Ini siapa ini? Ini siapa ini? Ini siapa nih? Nah, lu itu ngapain? mah Madani, tahu saya itu mah. Udah apal artis Ketua, ya. ngagetin Nih. ketua. Nah, ini Ketua apa kaget, nih? Ketua. Siapa tuh ya? Nah, Ariel Noah. Ariel Noah itu. Ariel Noah itu. Aduh, wah. Heeh. Ini siapa ini? Wah, Si merah. Merah itu mah. Apa? iya. Nmax. Itu gambar motor ada di situ. Tahu. Nah. Pernah juga kan, Mike? Ini siapa ini? Kobra. Ini pakai udang-udang, Bi. Saya orang kenal Coba, ini. coba, Bi. coba, Orang kenal coba. sini mah. Marah tuh. Coba siapa ini? Kayak Kiai mirip. Ini kenal itu, kalian nih, Kiai. siapa? Enggak kenal saya Pakai Kiai. anu mana, ya, apa? Siapa? Ini siapa Kayak nih? Ini pakai Iya. udang. Iya Kiai itu. Siapa? Kenal orang? Coba lihat Iya. deh. Tuh. Kenal orang, kenal orang, Bang. Orang zaman dulu yang foto Iya. begitu mah. Nah, ini nih generasi milenial nih. Kenal kita zaman orang. Siapa dulu, dia Bang. itu Kiai? Jadi ini apa namanya generasi milenial taunya cuma artis yang ada di TV. Sementara yang memperjuangkan bangsa dan negara ini nggak pada kenal. Ini adalah sosok figur ulama pejuang zaman dulu yang ada di Cibogo, Oh, Cibarusa Bekasi. Cibarusa. Itu Berarti ada. orang Bekasi ada pahlawan atau? Nah ini sosok yang bernamanya Ki Haji Ma'mun Nawawi. Dia terkenal sebagai ahli palak. Ahli palak. Lah terkenal. Makanya karangannya banyak. Ali Pahlak itu yang katanya dia nyiptain, dengar-dengar katanya kabar dia nyiptain almenak katanya ya. Almenak itu katanya. Lu tahu juga gendengan. Kan Bukan dengar-dengar almanak, kata tetangga. almanak. Almanak. Almanak Iya. kalau dulu mah. Ya udah sekarang gini. Kan itu kenal artis mulu nih. Iya. Artis ini gandaran be otaknya. Ini artis be. Kami botok. Udah sekarang kita ajak generasi milenial pemirsa Jawara Channel untuk menuju ke kampung Cibogo, Cibarusa. Ayo dah. Ya kurang lebih sekitar 1 jaman lah dari kita. Itu Nah, di Cibogo pondok pesantren apa gitu. Nah, kurang tahu juga nih. Tapi yang jelas itu sosok figur dari Ki Haji Raden Ma'mun Nawawi itu adanya di Cibarusa. Oh, Sekarang begini, sekarang begini. Gimana? Kita nggak usah lama-lama. Iya. Langsung berangkat ya, aja. langsung ya. Iya. Penasaran saya. Ya kita ajak dah. Makanya itu ulama ahli palak saya Iya, penasaran. yuk kita ajak. Ayo. Kita ajak bareng-bareng. Set deh. Dari tadi agak sampai-sampai, mana jalan kebun, mana jalan tempat sampah. Abi mah kira-kira masih jauh nggak sih ini? Udah kayak Dikit, hutan ini jalan. dikit lagi. Tenang aja ini jalan pintas. Tadi kita jadi abrak-abrakan baik jalan. Jangan oh serem mata, kecolok tuh. Awas. Untuk bagus kita bisa main. Ngapain dong, ngapain? Terbawa lagi kobra, mau geser we. Oke pemirsa Jawara Channel, dimanapun berada saat ini kita akan menuju kepada satu daerah yakni yang bernama Cibogo atau Cibarusa. Di sana ada sosok figur seorang waliullah yang mempunyai keramat, yang mempunyai kelebihan ilmu, juga salah satunya pahlawan nasional. Siapakah dia kalau bukan Ki Haji Raden Ma'mun Nawawi yang ada di Cibogo?
Pemirsa, tetap ikuti bersama Jawara Channel, santun, bersahabat, bermartabat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Jawara Channel, saat ini Abi berada di Pondok Pesantren Al-Baqiyatus Sholehat, tempat daripada Yang Mulia Al-Mukarram Mama Kiai Haji Raden Ma'mun Nawawi, tepatnya di bilangan Cibarusah, Cibogo. Dan terus ada apa yang nanti di dalamnya kita akan bertanya dengan keturunannya, yaitu Gus Faiz dari cucunya, yang akan menceritakan bagaimana sosok figur Kiai Haji Raden Ma'mun Nawawi untuk pergerakan kemerdekaan bangsa dan negara ini. Kita saksikan terus bersama Jawara Channel. Mama ya, insyaallah kita dari siapa yang mungkin. Salamullah ya sada minar rahmani yaghshakum, salamullah ya sada minar rahmani yaghshakum, ibadallah ji'nakum qasadnakum talabnakum, salamullah ya sada من الرحمن يغشاكم تعيننا تقيسنا بهمتكم وجدواكم سلام الله يا سادة من الرحمن يغشاكم. Pemirsa Jawara Channel dimanapun berada, jumpa lagi bersama Abi Syahraman Harumain. Saat ini kita setelah berdoa tadi di makam Kiai Haji Ma'mun Nawawi, saat ini kita bersama dengan cucunya. Cucu ya? Ya, saya cucu dengan Kiai siapa Kiai? Saya Faiz. Kiai Faiz ya, Faiz. Mengenang masalah perjalanan daripada Kiai Haji Ma'mun Nawawi ini, kita mendengar sosok figur yang sangat luar biasa. Akan tetapi banyak sekali dari generasi mobil khusus generasi milenial yang mungkin nama dia mengenal, akan tetapi sosok perjuangan, tingkah laku juga karomanya banyak yang belum tahu Kiai. Sebenarnya saya juga milenial ya. Milenial juga, memang saya termasuk yang tidak menjamani beliau almarhum Mama Kiai Haji Raden Ma'mun Nawawi. Dulu saya mondok di Jawa Timur, di Kewakian, di Kediri. Saya pulang 2009, ketika ramai hari santri, banyak sahabat saya telepon. Di Cibarusah menjadi pusat pelatihan Hizbullah. Nah, sebelum pra kemerdekaan, Hadratus Syekh mengirim utusan santri-santrinya untuk ditempa ya di Cibarusah. Ya, kalau namanya ada hajatan pasti ada Saibul Hajat. Kan udah umum begitu ya. Iya. Nah, makanya saya ditanya, Gus, di Cibarusah itu ada siapa sih? Iya. Kok sampai Hadratus Syekh kirim utusan ke Cibarusah? Sedangkan yang dekat dengan Jakarta itu bukan hanya Cibarusah. Iya. Ya, Babelan juga dekat ya. Banyak wilayah-wilayah lain, mungkin Tangerang dan yang lain. Tapi kok kenapa yang dituju Cibarusah? Akhirnya saya sampaikan juga, ini memang di tempat kami ada santrinya Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari. Namanya Raden Ma'mun Nawawi. Beliau lama dulu mondoknya di Muhammad Tubagus Bakri di
Sempur ya, Pleret. Nah, itu beliau mondok di sana. Selesai dari Pleret, beliau berangkat ke Tanah Suci Mekah. Kurang lebih 2 tahun di Tanah Suci Mekah, diminta pulang atau disuruh pulang oleh Mama Mukhtar Al-Atoridi, atau lebih kenal Syekh Mukhtar Al-Atoridi, penyusun kitab Takribul Maqsad. Kalau kita ngaji Rubu, kalau sini kan ada tuh Falak ya. Nah ini, kalau ini dari Sulamun Nairen namanya. Nah ini yang disusun Sulamun itu oleh guru beliau. Ya, kalau kita kenal Ustadz Yusuf Mansur, nah kakeknya Ustadz Yusuf Mansur nih, Guru Mansur nyusun Sulamun Nairen. Nah kalau Guru Mansur itu nyusun apa sebutnya nakdil seperti ini, nulis, nah beliau itu kirim ke Cibarusa untuk di sharing gimana hasil hitungannya. Nah ini peninggalan beliau nih. Nah, istilahnya penulisannya seperti ini. Nah, ada selain daripada ini namanya Takribul Maqsad. Nah, itu yang rubu kayak ini 1/4 namanya, itu yang dari kayu tuh. Nah, itu gurunya beliau, Mama Mukhtar Al-Atoridi. Beliau nyuruh kamu pulang ke Indonesia. Jangan lama-lama di sini. Nah, sebelum sampai beliau pulang dari Syekh Mukhtar di Tanah Suci di Mekah, beliau diminta nikah sama Mama tuh Bagus Bakri binti Bagus Sekar, biar jadi mantunya. Tapi beliau bilang saya mau mondok dulu ke Jawa Timur. Nah di Jawa Timur kurang lebih tahun 1935 beliau berangkat ke Jombang, ngaji ke Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari, termasuk ke Syekh Hasan Jampes dan yang lain. Nah inilah awal mula ya. Bahkan saya kedatangan tamu itu ada namanya Gus Minan, masih keluarganya Hadratus Syekh, masih kerabat lah. Gus Minan ini dari Les Bumi, beliau menelusuri makam Mama, belum ketemu, baru ketemu 2017, baru nyampe di sini. Kata beliau, kami di Jombang yang kami kenal Mama itu Jawara. Nah ini sama nih ya, Jawara. Nyambungnya begitu. Lah saya bilang, saya orang Cibarusa baru dengar Mama ini Jawara. Begitu. Jadi ada kabar di sana itu PKI itu ditumpas oleh Jawara dari Cibarusa. Nah, mengerucutnya ya kemana seperti itu. Nah ini ya, padahal tahun 50-an ya, atau 60-an PKI itu ya? Iya, 60-an. 60-an ya, tapi masuknya seperti itu. Mama tahun 35 mondok di Hadratus Syekh. Nah sehingga ada hubungan dekat, termasuk putranya Hadratus Syekh yang jadi menteri, bapaknya Gus Dur. Nah, beliau itu kesini beberapa kali, banyak ulama kesini. Jadi kalau ditanya siapa itu Mama, memang untuk kalangan milenial tidak kenal, karena Mama meninggal tahun 75. Dan awalnya pun di sini biasa aja. Biasa aja gitu. Kayak tabligh apa sebagainya. Hanya tahlilan selesai. Seperti itu. Makanya tadi kita ziarah itu saya ngambil yang singkatnya, karena di antara wasiat beliau itu saya lebih senang dikirimkan Al-Ikhlas 11 kali, Falak Binas 1 kali udah cukup buat saya itu. Alhamdulillah sama. Nah, ini kita singkatnya aja seperti itu. Nah, cuma barulah saya 2017 karena melihat anak-anak muda sekarang milenial nggak kenal Mama, akhirnya saya adakan tabligh akbar. Tiap Khawalis ini tahu tanggal pokoknya malam Jumat akhir di bulan Muharram. Itu awalnya. Kalau tabligh akbarnya malam Minggu akhir di bulan itu. Alhamdulillah yang hadir dulu sampai 5.000 orang. Nah, awalnya ya tahlilan biasa. Nah, jadi kalau Mama ini memang beliau asli Cibarusa, lahirnya di Cibogo Lebak, sana harus disebut Cibogo Lebak. Ya, ayahnya itu namanya Mbah Haji Anwar, masih keturunan dari Sultan Hasanuddin. Nah, beliau keturunan sana, jadi ke Sunan Gunung Jati masih nyambung, dan itu semua dari jalur laki-laki. Di Priangan, ya kaum Priangan itu memang Mama ini menjadi sentral. Ya, ilmu falak yang dikenal luas beliau itu. Ya. Sampai kalau ada di sini Sukamakmur. Nah, Sukamakmur. Saya dapat cerita itu dari guru saya, Kiai Mohdar Fauzi. Jadi ayahnya itu Kiai siapa namanya itu Samsudin. Ajengan Samsudin ini dulu Sukamakmur
kalau mau puasa Iya. orang itu sampai berangkat ke Jonggol, Iya. kalau enggak ke Citurut, Heeh. ngelihat ini udah puasa belum. Kalau masih ada yang ngopi kan belum puasa. Iya. Pas datang udah pada sepi begini nih. Oh udah puasa dari kemarin. Ah. Lari langsung ngasih tahu oh udah puasa. Begitu. Begitu pula Lebaran. Lebaran. Saking nggak ada informasi, TV belum ada, apalagi handphone dan sebagainya. Lebaran sama mereka juga turun ke Jonggol atau ke Citurut. Nanya, oh ini kok udah pada makan? Udah Lebaran kemarin. Wah itu. Iya. Ya, itu saking awamnya dulu. Sehingga dari hal itu keprihatinan mama. Akhirnya disusunlah namanya almanak. Nah, itu almanak itu riwayat yang saya dapat di Indonesia yang memberikan nama almanak beliau. Oh, dari sini. Ya kita tahu almanak itu beliau tuh. Ya. Ya, almanak itu beliau tuh awal pencetusnya, pelopor nama almanak. Susunlah almanak. Nah, semenjak dari tahu itu ada almanak sampai ke Sukamakmur. Nah, sampai saat ini udah nggak ada istilah kalau mau Lebaran turun dulu ke bawah. Udah ada itu. Udah lengkap alhamdulillah. Nah, sebagai ungkapan syukur, mama itu sampai dari Sukamakmur datang. Mama datanglah ke sana, tengokin kami. Karena kalender mama ini, almanak mama itu sampai di sana. Nah, singkatnya, mama itu disusul ke sini sampai dari sini mama nggak usah jalan. Ditandu. Oh, ditandu. Nah, setiap 10 meter itu gantian. Nyampe ke gunung terus Sukamakmur. Nanti main ke sana dah. Sampai seperti itu. Nah, ketika mama punya teman namanya Mama Usman, ya itu sebutnya Lebak Pasar gitu. Ketika mama nyampe ke sana, orang Sukamakmur ngedenger. Disusul. Dari Citerep itu mama digendong. Termasuk yang ikut ngegendongnya itu bapaknya guru saya. Bapaknya mama, apa saya suka manggilnya Akang Lebak. Nah, itu beliau. Nah, karena kemasuran di bidang ilmu falak sampai Priangan itu semua ya, sampai ke Bandung, sampai ke Garut, itu falaknya tetap dari sini. Tasik masih ke sini, Ciamis masih. Hasil Priangan hampir seperti itu. Sehingga ada apa namanya ya, orang ini benar nggak nih kok sampai segitunya dipertanyakan lah keilmuannya. Di antaranya yang saya dapat kisah itu adalah Said Usman Perak. Datang ke sini. Iya. Banyak kiai datang ke sini. Ini benar nggak nih ulama falak? Kalau benar ini ulama falak, coba buktikan. Sejauh mana kehebatannya di dalam ilmu falak. Ya mama cuma senyum aja silakan. Sampai ke tuh di sini belakang sini nih ada ini kan udah jadi rumah. Di sini ada pohon asem. Pohon asem. Besar pohon asem. Akhirnya bilang nih, kalau memang benar ahli falak nih pohon asem besok turun jatuhnya pohon itu daun-daun ada berapa sampai seperti itu dihitung sama mama. Ya kecil-kecil dihitung, besok disterilkan, udah steril nggak ada siapapun, dijaga itu pohon, jadi nggak ada yang nabur-nabur ini gitu sebagainya. Nah, besok itu setelah subuh kumpul semua ulama-ulama kiai, dikumpulin satu-satu, dihitung satu-satu, totalnya sesuai dengan total yang mama tulis. Nah, dari situlah akhirnya beliau diakui sebagai ulama falak. Seperti itu. Luar biasa. Jadi memang makanya beliau itu ada nama susunan falaknya itu namanya At-Taisir fi ilmil falak, tapi hanya untuk hitungan ini aja. Na'dil ya dan sebagainya. Di situ ada beliau bagi ilmu falak itu kepada 4 bagian. Ada ilmu falak yang diharamkan. Kenapa beliau bilang diharamkan? Karena ya akhirnya dipakai buat ahli nujum. Nujum itu. Oh iya, rahasia-rahasia gitu dimunculin. Oh ini dan sebagainya. Itu yang beliau hanya mengajarkan ilmu falak untuk menghitung waktu sholat, untuk menghitung arah kiblat, untuk menghitung ya waktu buat ibadah ya kalender dan sebagainya. Selain itu beliau nggak mengajarkan. Beliau itu memang apa ya, ulama lurus. Beliau itu dalam arti ulama lurus itu nggak main-main kayak ahli hikmah kayak begitu. Beliau biasa. Tapi santrinya juga banyak yang ahli hikmah. Iya. Banyak. Saya pernah sowan ke Banten itu ada Abah Neni. Saya bilang, "Bah, ama itu nggak pernah ngehikmah lah. Ini Abah kok nerima tamu begini?" Saya bilang, "Nggak akur ini," saya bilang gitu. Kata beliau, "Saya ini dikasih itu ijazah dari mama. Sampai ngajinya lemparin begini." Iya. Ngijazin amalan. Iya. Gitu ngasihnya. Iya. Begitu. Saya juga ada teman saya itu
ada namanya Laduni Cibarusah. Saya orang Cibarusah baru dengar ada Laduni Cibarusah. Ada 7 tingkatan. Teman saya itu baru 4 tingkatan. Amalannya subhanallah. Sampai seperti itu. Saya itu baru dengar. Ini juga sama. Gitu. Termasuk kalau di Banten itu ada Baros. Iya, Baros. Nah, terkenal pesantren Baros itu ahli falak di Banten ya. Itu Abuya Hilmi. Hilmi kalau nggak saya. Abuya Hilmi. Ya Baros. Nah, itu santri beliau. Abuya Hilmi. Kalau yang masih ada sekarang itu di Banten itu di daerah apa namanya itu Rangkas ke sana masih jauh ya. Cibaliung. Cibaliung. Masih ada Abuya Arhadi. Itu usianya lumayan sudah sepuh. Ini bagi dari telah sampaikan itu kan semuanya ilmu falak udah dijelasin semua. Itu Pak Kiai Haji Mama Raden Makmun Nawawi ini kan punya banyak karangan kitab tuh kita dengar tuh. Ya. Iya. Itu ada berapa Kiai? Kalau catatan orang tua saya itu total itu 63. 63. Sesuai dengan usianya. Bahkan karangan terakhir itu beliau menadhomkan satu bait. Iya. Satu nadhoman yang jumlahnya itu 63 bait sesuai dengan usia beliau 63 bait. Bisa nggak dibacain Kiai? Apa ya, Kiai? Itu dia. Kitabnya semuanya saya pun cuma dapat kisahnya aja. Kisahnya. Yang ada di saya itu kitabnya kurang lebih 13 kitab, cuma bahasa Sunda. Iya, dia ya. Ya. Yang saya bacakan nih kalau pengajian ibu-ibu itu ada namanya Qolaidul Juman. Nah, itu tentang sifat 20. Pernah saya bacakan juga ya Anatul Rafiq, itu Salamut Taufik ya. Ada namanya Qissatul Mi'raj. Termasuk waktu saya ke apa namanya itu di puncak tuh Cisarua. Ada Kiai Sepuh Cisarua bilang yang pertama mensundakan manakib Tuan Syekh Abdul Qadir Jilani itu Mama. Iya. Di sini ya. Di sini. Kalau yang masyhur dicetakan itu yang Kungsi Caringin. Iya. Tapi kalau kata versi di itu puncak itu Mama yang pertama. Cuma sayang itu kitabnya saya itu nyari-nyari kemana itu gitu ya. Ya karena memang Mama meninggal tahun 75. Anak-anaknya ya belum ada yang muncul waktu itu sehingga khazanah keilmuan yang beliau tinggalkan itu ya tenggelam lah bisa dibilang. Alhamdulillah sekarang sudah mulai kalau kita ke Banten itu ada di Cisantri itu jamaah sampai 30.000 orang ibu-ibu yang dikaji ya Anatul Rafiq sama Kasful Humum wal Ghumum. Kalau ke Cianjur ada Mama sebutnya Ayah Ciranjang itu yang dibacanya ya Anatul Rafiq. Atau kalau di Sukabumi itu ada Ang Encun, jamaahnya banyak juga. Pengajian itu kitab-kitab Mama yang dibaca. Banyak alumni Mama, cuma memang itu dia sudah banyak yang meninggal. Iya. Kalau ke Cibarusah kemarin itu saya itu ada tamu itu Gus Didi namanya. Beliau pas datang ke Cibarusah ke sini pas dia langsung nanya, Gus, kenapa? Ini Cibarusah punya sejarah apa? Loh, kenapa? Saya kok melihat kayak lautan. Ini kalau kayak ngeliat lautan. Itu Gus Didi cerita. Akhirnya datang ke paman saya pakai Jamal. Nah, pakai Jamal dulu ada orang Tegal Danas, perempuan cantik gitu. Katanya di masa itu cantik. Banyak orang yang ingin nikah dengan itu, cuma dianya nggak mau. Akhirnya dikejar-kejar, mau diperkosa lah bahasanya. Dia lari-lari, dikejar-kejar lari sampai nyampe ke Cigutul. Tahu Cigutul tadi perbatasan itu yang kali itu situ. Nah, pas masuk ke sana hilang itu. Orang yang ingin buat jahat ke beliau, ke si perempuan itu, karena pas masuk ke situ yang ngelihat itu lautan. Jadi kalau dulu itu kalau masuk ke Cibogo ini lautan. Iya, Cibogo. Nah, salah satu memang karomahnya Mama itu seperti itu. Termasuk kalau dulu ini sempat ada, kalau Mama itu kan nggak suka dengan tabuh-tabuhan. Iya. Gendang kayak gitu. Kalau ada orang maksain waktu dulu kan nikahan itu pakai gendang. Iya. Itu kalau udah masuk ke Cibogo ini ke sini, ini dimatiin, udah nggak, dia aja lewat aja. Iya. Nanti pas sudah Malaka baru tabuhan. Ada orang bandel, apa gitu-gitu. Pas sekali ditabur langsung pecah gitu. Udah nggak berani. Termasuk ngerokok. Nah, zaman Mama ya, itu kalau orang ngerokok itu masuk ke sini tuh nggak sadar, pas masuk Cigutul
matiin di tangan sendiri. Udah masuk Cigutu dia lagi ngerokok, udah pas masuk perbatasan masuk ini Cibogo, matiin sendiri. Matinya tangan aja nggak sadar. Oh, kalau pas di rumah baru tahu ini rumah. Hitam aja. Tapi kalau nggak tahu nggak apa-apa? Nggak tahu nggak apa. Oh iya nggak tahu. Ya anak-anak mama juga banyak ngerokok. Oh iya. Yang nggak ngerokok ya keluarga saya sama keluarga saya. Yang lain pada ngerokok. Cuma dulu di zaman mama nggak ada yang ngerokok. Nggak ada yang berani. Makanya mama itu nyusun kitab namanya Surbud Dukhon. Subhanallah. Mama itu ngaji ke Syekh Ihsan Jampes. Syekh Ihsan Jampes pun menyusun ya kitab mengenai bab dukhon. Mama pun menyusun namanya Surbud Dukhon. Nah itu ya. Ada hubungan dekat sampai ada Mama Busyairi kalau ke Karawang, ya, Karawang. Nah, Rawamerta. Rawamerta. Mama Busyairi beliau berangkat ziarah ke ngaji ke Syekh Ihsan Jampes. Nah, Mama Busyairi sebelum kemana di sini dulu mondoknya. Dari sinilah beliau berangkat ke Lirboyo dan sebagainya, termasuk ke Syekh Ihsan Jampes. Pas nyampe ke Syekh Ihsan Jampes ditanya, "Sampean dari mana?" "Saya dari Karawang." "Karawang dekat Bekasi." "Bogor." "Dekat dulu kan Bogor, masih dikenal Bogor." "Kenal dengan Ma'mun Nawawi." Kata Mama Busyairi, "Itu guru saya." Itu Syekh Ihsan sampai nangis bilang, "Iki konco kulo." Hubungan dekat. Padahal Mama yang saya tahu di catatan beliau, Syekh Ihsan itu guru beliau. Tapi sama Syekh Ihsan dianggap ini teman. Mungkin karena keilmuan ya. Jadi gini Pak Kiai, kita dengar dari baca sejarah Kiai. Kalau patoknya selatan ini di Mama Raden Ma'mun Nawawi di sini. Dan patoknya utara di sana di tempatnya Ki Haji Nur Ali Babelan, utaranya sama Mualim Durrahman. Nah, itu ada hubungan ini enggak Kiai? Hubungannya ini kedekatan antara karena memang ini secara kebetulan Ki Nur Ali bapaknya Kiai Anwar. Ini pun sama bapaknya Ki Anwar juga ya. Tapi beda orang. Satu nama beda orang. Kedekatan beliau itu sama-sama pejuang Hizbullah. Jadi kalau bahasanya Ki Nur Ali ke paman saya, Allah yarham, namanya Ki Ma'mun Hasfi. Jadi beliau menceritakan bahwa di Cibarusah itu waktu pra kemerdekaan pelatihan Hizbullah. Nah, Ki Nur Ali itu bagian front. Beliau bagian di depan, Mama itu bagian di belakang. Makanya dikenalnya itu Mama itu bintalnya. Ya, beliau bintalnya itu yang ijajah bejep-bejep ya beliau lah. Bejep-bejep. Sampai saya itu ada adiknya nenek saya. Adiknya nenek itu punya gagahnya itu sebutnya kepret modar. Dulu sempat mau diturunin sama saya, udah dipegangin gini nih. Nah, ibu saya marah, nenek saya mau, "Apa itu?" Gitu. Takut lupa doang dia. Nah, itu dia. Jadi dulu sempat dipegang, saya udah dipegang tuh. Bilang ke nenek saya, "Ji, cenah koeng turunkannya ya ilmu aingnya ka dia." "Ulah cenah itu." Gitu. Kalau memang itu beliau itu didikan Hizbullah. Cerita beliau dulu ke saya itu, saya masih kecil masih ingat banget. Itu kalau pas Hijul itu malam Jumat itu ngelilingin masjid. Bukan masjid ini, ada Masjid Al-Mujahidin. Nah, Cibarusah itu masjid tertua. Kalau di tulisan tahun 37. Kalau ini kan tahun 65 kalau nggak salah. 67 atau 65 ya. Kalau itu tahun 37. Nah, itu kalau malam Jumat itu suruh ngelilingin masjid. Beres ngelilingin, katanya pelatihannya itu, langsung dipanggil sama kiai, "Sini, ambil golok." Langsung ditebas. Kalau copot belum ketekan. Suruh muter lagi. Saya bilang, "Bah, hari itu mah katanya saya takut atau nggak mau kayak begitu gitu." Enggak, tapi kalau udah copot kan disambungin lagi. Sambungin lagi kayaknya gitu. Ditebas gitu. Waduh, kalau sekarang kayaknya nggak ada nih. Suruh muter lagi gitu. Suruh muter lagi, jadi belum ketekan itu. Sampai seperti itu. Nah, beliau itu gitu. Beliau itu dulu istrinya kan cantik. Kalau nggak salah istrinya itu masih anak kerajaan dari Sumatera. Istrinya Sumatera apa Sulawesi istrinya itu. Nah, atasannya cinta. Mau diperkosa istri sama atasannya itu. Beliau itu kalau nggak keluar dari tentara mungkin jenderal. Karena atasannya bandel, ya matanya jelalatan sama yang cantik, dia bos datang begitu, istrinya laporan, diginiin doang. Gitu.
songong gitu doang nih, gini mohon gitu doang langsung mati. Nah itu yang sebut kepret modar. Nah itu dia. Sudah gituin doang gitu tuh. Nah itu saya mau diturunin. Nenek saya nggak boleh. Kayaknya kalau diturunin nama saya nggak boleh main kepret ini. Iya. Baik Pak Kiai, ya, banyak sekali apa namanya kisah-kisah karomah dari Mama Kiai Haji Raden Mak Munawawi ini, hubungannya juga dengan Kiai Haji Nur Ali dan Kiai Haji apa namanya Mualim Abdurrahman ini, tentunya banyak yang mengenal juga sosok figur sebagai pahlawan, dan di sini juga kita lihat ada tulisan pahlawan nasional. Gimana ya? Kalau Mama ini sebenarnya bahasa pahlawan nasional belum tidak tercantum Tidak namanya. tercantum namanya. Ini Tapi terlibat Kiai. terlibat. Memang pemerintah Kabupaten Bekasi untuk dari zamannya almarhum Pak Eka ya, berharap Mama ini dinobatkan menjadi pahlawan nasional. Tapi kalau santri itu kan memang karena beliau itu termasuk salah satu aktor penting di Hizbullah yang tenggelam. Iya. Akhirnya makanya dinobatkan sebagai dari santri itu berapa kali, 3 kali nominasi itu beliau masuk. Cuma kan karena beliau jamaahnya sedikit, artinya alumni udah pada meninggal. Dulu santri waktu masa beliau itu sampai 1000-an lebih. Dulu di sini kalau Bekasi itu kan pesantren santrinya nggak kayak di Jawa Timur ya. Dulu ini ada nama pesantren itu ada asrama Padang. Orang Padang itu asrama Jawa. Namanya asrama itu asrama Jawa, asrama Padang. Gitu. Beliau seperti itu. Jadi kalau ini dari teman-teman aja, akhirnya ditulislah sebagai ungkapan perhatian beliau. Nah, kalaupun memang beliau itu termasuk orang yang sangat apik ya, sangat apik. Makan apapun beliau itu nggak sembarangan. Jadi kalau diundang ke kecamatan, beliau itu bawa nasi sendiri. Karena ya beliau nggak makan jualan pasar. Enggak. Kalaupun ada yang kambing atau sapi atau itu ditanya. Ini nanam kambing ini kambing siapa? Terus lagi ngasih makannya dari mana? Nah, kalau ngambil dari kebun orang nggak bakal dimakan. Sangat apik. Nah, sempat pemerintah ngasih waktu itu 500.000. 500.000 dulu ya. Kalau sekarang berapa? 500.000. Nah, beliau nggak enak nolak. Diterima tapi uangnya disimpan di bawah kasur. Sampai meninggalnya itu uang masih di bawah kasur. Nggak dipakai. Nah, beliau itu sangat apik dalam hal-hal yang seperti itu. Nah, makanya kalau bicara perhatian pemerintah, ya pemerintah memang memperhatikan beberapa kali datang ke sini ya. Cuma memang mungkin karakter mamanya ya, Mama itu tidak ingin muncul, ada aja ganjalannya. Gitu ya. Ya, ada aja ganjalannya. Artinya menguap aja sendiri. Menguap sendiri. Nanti ada lagi datang tuh semangat, tapi menguap lagi. Ya. Tapi ya apapun ya, kita keluarga dan semuanya juga mengembalikan lah. Kalau memang sudah waktunya beliau untuk dimunculkan, ya kita hanya bersyukur ya, ada perhatian ya, mudah-mudahan ini menjadi motivasi buat generasi yang sekarang dan seterusnya, biar kenal bahwa di Bekasi ini banyak tokoh, termasuk di selatan ada Mama. Kalau Mama ini kan lahir 19 di sini 12. Kalau Kiai Nur Ali ini 1915. Beda 3 Jadi tahun. beda 3 tahun. Dan pesantren tertua di Bekasi ya ini. Tertua. Ini tahun 1938 berdiri. Gitu. Berdiri tahun 1938. Tokoh-tokoh termasuk Habib Salim bin Jindan, Abu Ali Kuitang sendiri. Kalau ceritanya ini kan seperti itu. Baik, para pemirsa Jawara Channel dimanapun berada saat ini, kita telah mendengar bagaimana perjuangan, juga bagaimana peninggalan, juga kitab-kitab yang dikarang oleh Mama Kiai Haji Raden Mak Munawawi, yang mana sejumlah 63 Pak Kiai. 63 ya. Terus keterkaitan beliau untuk membela bangsa dan negara ini juga sangat berperan aktif, bahkan dijadikan di daerah Cibarusa ini sebagai salah satu markas Front Hizbullah, yang mana pelatihan, yang mana panglimanya yang diangkat sebagai panglima Laskar Hizbullah adalah Bapak Kiai Haji Nur Ali ya, untuk peronnya, untuk peronnya ya, untuk Mama ini sebagai intelijen lah di bawah belakang layar. Setelah kita mendengar kisah yang begitu menarik
bahwasannya di Bekasi, Kabupaten Bekasi ini ada sosok yang sangat memberikan inspirasi bagi semua orang-orang yang mempelajari, juga orang-orang yang mencari bagaimana siapa sih sosok-sosok ulama, siapa sih sosok-sosok jawara. Tentunya kita telah melihat dan mendengar semua bahwa tiada lain di tempat ini, di Cibarusa, adalah cikal bakal daripada ulama-ulama yang dicetak oleh Mama Kiai Haji Raden Makmun Nawawi. Begini Pak Kiai, hubungannya ini kita dengar dari media yang pernah saya baca, kisah-kisah yang pernah saya baca ini, ada hubungan antara Banten dengan Cibarusa. Bahkan saya pernah membaca juga bahwa Kiai Haji Makmun Nawawi ini pernah tinggal di Banten. Nah, ketika tinggal di Banten, dia membuka pondok pesantren di sana, pulang kemari dan orang Banten kemari. Bener ya Pak Kiai? Ya. Ini tadi Mama itu diminta jadi mantunya Mama Tubagus Bakri bintu Bagus Saidan. Nah, Mama Tubagus Bakri ini Mama Sempur punya anak. Nah, itu dari Maja. Di Maja, istri beliau dari Maja, Pandeglang. Nah, menikahlah dengan Mama. Ditikahkan dengan Mama tahun 1937 kalau tidak salah ya. 3637 yang beliau sepulang dari Jawa Timur aja. Sepulang dari Jawa Timur, nah beliau menikah dengan putranya Mama Sempur. Nah, mukim di Maja, namun di tahun 38 nah, ayahnya Raden Haji Anwar minta udah pulang aja ke Cibarusa, ini mau kemana ini kampung ini ya. Di kampung sono dibesarin, masa di sini enggak. Dan kebetulan juga memang dari Maja nggak mau ikut ke sini istrinya, dan masih kecil waktu itu usianya juga. Nah, akhirnya dari sana beliau pindahlah di tahun 38 ke Cibarusa. Nah, mendirikanlah pesantren Al-Baqiyatus Sholihah. Dari Banten ke sini. Dari Banten ke sini, makanya itulah diantara hubungannya. Ya, kalaupun beliau ke Banten ya memang beliau keturunan Banten. Iya, keturunan Banten. Nah, Banten sini pun ada makom namanya Mbah Sena. Itu Senopati itu masih sambungannya dengan Pangeran Sake, dengan Pangeran Sagiri, itu masih kakak beradik beliau itu. Jadi kalau hubungannya memang Banten, orang tua beliau. Iya, orang tua beliau. Nah, beliau keturunan Sultan Hasanuddin. Pemirsa Jawara Channel dimanapun berada, bahwa sesungguhnya kemerdekaan yang ada di negara Kesatuan Republik Indonesia ini bukan hadiah dari Belanda, juga bukan hadiah dari Jepang. Akan tetapi di dalamnya banyak sosok-sosok pejuang ulama yang saat ini mungkin barangkali kita belum banyak mengetahuinya. Di saat ini saya ajak pemirsa Jawara Channel untuk menelusuri, juga melihat lebih jauh sosok pejuang yang terpendam yang ada di Kabupaten Bekasi. Inna mayah min ba'dil ulama. Sesungguhnya orang yang paling takut kepada Allah adalah bagiannya para ulama. Dari itu Jawara Channel dimanapun berada ini mengajak kepada semuanya untuk melihat bagaimana sosok figur pejuang-pejuang ulama yang ada, yang saat ini belum terlihat dan belum dimasyhurkan. Dengan Jawara Channel ini akan terus menelusuri, membuka, mengajak, bahkan memberikan informasi kepada pemirsa dimanapun berada untuk mengetahui lebih dalam bahwa sosok perjuangan dan para pejuang yang ada di negara Kesatuan Republik Indonesia adalah bagiannya banyak para ulama dan banyak para jawara. Salah satunya Kepret Modar. Setiap di kampung, setiap ada ustadz, ustadz di kampung itu pasti murid dari Kiai Makmun Nawawi. Kalau anak santri kan kadang tidurnya di sini, bukannya di pondok di sini kan. Adem masjid, adem. Nah, ini kadang kalau sini tatonya dimasukin ke dalam. Ada dalam beduk. Iya, beduk juga.